Shalom semuanya. Sesi ini Matius pasal 10 mulai ayat 16. Lihat aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Sebab itu, hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Tetapi waspadalah terhadap semua orang, karena ada yang akan menyerahkan kamu kepada majelis agama dan mereka akan menyusahkan kamu di rumah ibadahnya. Di dalam pelayanan kehidupan rohani dan memberitakan Injil ini, saya butuh dan merasa bahwa aku akan memulai sekolah tinggi untuk membesarkan hamba-hamba Tuhan. Waktu itu saya melayani di Kota Daegu. Saya berpikir masih butuh banyak hamba-hamba Tuhan. Akhirnya memutuskan bahwa akan memulai sekolah untuk membesarkan hamba Tuhan. Memang ini hendak Tuhan yang memberikan kepadaku. Lalu setelah saya melatihi hamba Tuhan, muridnya, saya pun merasa susah dan murid-muridku juga merasa susah. Lalu setelah dilatih, saudara Kim yang pertama saya mengutus di Apkoktong, yaitu sekitar kurang lebih 200 km dari tempat tinggal saya. Itu enggak jauh kan, tetapi pada saat kami mengutus dia, seluruh jemaat kami menangis. Tapi sekarang jika mengutus misionari ke Afrika, ya udah selamat jalan, begitu aja kirim. Tapi dulu kami terasa begitu agak susah dan menyayangi dia begitu. Walaupun kehidupan kami pun masih kurang, tapi istriku membeli alat-alat yang kehidupan di sana. Memang itu tahun 70-an, memang komunikasi pun susah, tapi beberapa bulan baru dapat surat darinya. Itu pun terasa sangat-sangat berharga. Tapi semakin banyak kami mengutus hamba Tuhan di beberapa kota, terasa bagus sekali dan hebat sekali. Dan sepertinya Tuhan mengutus muridnya ke penginjilan. Dan katanya, iya seperti aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Jadi memang Tuhan, aku ini adalah bukan Tuhan Yesus kan. Jadi walaupun saya mengutus hamba Tuhan, muridku tidak mau mengutus kepada tengah-tengah serigala. Ingin sekali mengutus muridku kepada di tempat yang baik dan biar mereka hidup dengan baik-baik. Tetapi pada saat secara ekonomi kami merasa susah. Jadi kami susah mendukung untuk hamba Tuhan mencari tempat yang baik dan kehidupannya. Akhirnya hamba-hamba Tuhan dari kerja kami awalnya merasa terasa susah, dan kami pun sudah tahu dan merasa sakit hatiku. Tetapi memang tidak sama sekali ada cara yang lain apa yang saya harus melakukan untuk mereka. Tapi semakin waktunya sudah lama berlalu, kadang saya berpikir ulang di zaman puluhan tahun yang lalu. Awal mulanya kami mengutus misionari ke Afrika dan mengutus misionari pertama di Jerman dan juga mengutus misionari ke Amerika dan juga mengutus misionari Paraguay di Amerika Selatan dan mengutus misionari di India. Dan semua ingatan-ingatan masih terang di dalam hatiku. Memang saya sendiri tidak punya hikmah seperti Yesus. Jadi saya ingin sekali melakukan sesuatu yang terbaik kepada pendeta kami dan memberikan sesuatu yang terbaik. Jika aku ini adalah Yesus, ya seperti Yesus melakukan, mengutus muridnya seperti domba ke tengah-tengah serigala. Saya tidak mau melakukan begitu, tetapi mau mengutus serigala ke dalam domba-domba. Ya, makanlah domba-domba itu, begitu.
Tapi Tuhan Yesus tidak sama sekali melakukan begitu. Katanya, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Tetapi selama sekitar 60 tahun ini saya tinggal hidup di dalam Injil Yesus Kristus. Dan kenapa saya harus datang ke Apkoktong yang tempatnya susah itu? Kenapa saya harus ke Jangpali? Dan kenapa saya harus datang di kota Kimchan, harus mengalami kesulitan di sana? Ya, jika saya berpikir ulang, seperti aku ini menjadi domba dan berada di dalam tengah-tengah serigala. Semua segalanya menjadi kesusahan kepadaku. Dan semua segalanya menjadi kesulitan dan kebahayaan kepadaku. Dan saya berpikir jika saya memberitakan Injil dan seorang menerima pengampunan dosa dan diperbarui, dan dia memulai melayani Tuhan, dan juga dia mengajak teman yang lain bisa memberitakan khotbah dan menjadi anak-anak Allah, lalu jemaah kami menjadi ribuan, sudah cukup kaya. Akhirnya pada saat kami mengutus hamba Tuhan di Afrika atau negara yang lain akan mendukung dalam keuangan dan banyak pekerjaan itu akan dinyatakan. Ini terus dulu saya berpikir yang seperti begitu pasti akan menjadi yang baik-baik terjadi. Memang sekarang ini merasa agak susah, tapi makin waktu berlalu pasti akan menjadi terbaik. Dan jika hamba-hamba Tuhan menjadi besar, ya pasti kami akan memberitakan Injil di seluruh dunia. Sekarang hamba-hamba Tuhan masih muda dan masih kurang, tetapi setelah mereka mendapat iman akan menjadi baik. Mungkin 1 tahun, 2 tahun kemudian hamba-hamba Tuhan akan muncul lagi, menjadi ditambahkan banyak. Terus saya sering berpikir seperti yang begitu. Tapi sampai sekarang saya berpikir iya, tidak begitu. Memang masih ada banyak sekali yang menerima pengampunan dosa, ada banyak yang pekerjaan tentang Injil Yesus Kristus, dan juga banyak hal-hal yang sangat-sangat berharga dan senang dan berbahagia tetap dinyatakan. Tetapi itu tidak berarti saya selalu merasa senang, sukacita. Kenapa? Tuhan berkata, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Jadi saudara, sepertinya domba satu ketika berada di dalam tengah serigala. Ayo para serigala, kumpul di sini. Aku ini adalah anak domba dari Tuhan. Kamu bisa mengerti? Kumpul di sini. Ya, siapa? Apa yang serigala datang dengar kepadanya kan? Dan serigala mengaku, oh ya ini makanan yang terbaik datang kepadaku. Ya ini bakar ayam, bakar domba, enak sekali. Ya kan, pasti serigala berpikir begitu. Jadi sepertinya saya merasa bahwa setiap kali saya memberitakan Injil, serigala akan datang di semua tempat dan ingin makan saya. Saya kiranya begitu. Akhirnya saya harus menurunkan hatiku dan harus berdoa kepada Tuhan. Jadi, jika bukan dari anugerah Tuhan, saya tidak bisa menahan kesulitan-kesulitan ini. Dan apa yang saya berkuasa kepada yang lain atau pengalaman-pengalaman yang baik itu tidak berarti. Jika Tuhan tidak memberi anugerah, semuanya tidak akan berarti. Walaupun aku bagus dalam pelayanan, tetapi iya mungkin terjadi kan ada yang mengkhianati aku. Seperti aku segenap hati dan menyayangi kepada seorang saudara, mengajar semuanya yang aku tahu kepadanya, tapi seperti yang Yudas Iskariot menjual Yesus, mengkhianati Yesus. Jika ada yang terjadi orang yang mengkhianati aku dan menganiaya aku, bagaimana hal ini terjadi? Awalnya saya berpikir begitu, saudaraku, kenapa kamu melakukan begitu? Ini tidak berarti kenapa itu? Pasti itu bisa terjadi. Tapi setelah semuanya hal itu terjadi, apa yang Tuhan sudah berkata kepada kita bahwa aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala.
Jadi awalnya saya masih kurang tahu tentang ini. Iya, sebenarnya begitu. Akhir-akhir ini seorang misionari dari India datang dan di dalam persekutuan kami dia kelihatannya menjadi gelap, tidak baik. Saya nggak tahu kenapa. Lalu saya memanggil dia. Ya apapun data, saya tidak lagi mempunyai keberanian untuk melayani. Ada seorang yang saya mengajar dengan segenap hatiku dan dia menerima pengampunan dosa dan aku mengasihi dia. Tapi dia kumpulkan orang dan menganiaya aku. Dan setiap kali saya ketemu yang lain-lain, saya menganggap, ya mungkin dia pun akan menganiaya aku, dia akan mengkhianati aku. Saya terus berpikir begitu. Jadi saya tidak bisa lanjut melayani Pak Pendeta. Aku ini datang ke India untuk berusaha untuk pelayanan ini. Tapi semua yang domba yang ajar itu bukan domba, semuanya serigala. Itu yang misioner berkata. Dan saya tertawa. Ya, apa kau sungguh nggak tahu kitab kan? Ya, Yesus pernah berkata, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Jadi apa yang Tuhan harus melakukan adalah seperti domba berada di tengah-tengah serigala. Ya, ini bahaya sekali. Serigala itu akan membunuh saya. Tuhan tolong membantu, tolong Allah aku. Jadi Tuhan ingin bahwa kita mempunyai hati seperti itu. Jadi Tuhan kerjaan begitu. Itu tidak berarti semuanya akan memusuhkan kita, ya kan? Ada pasti yang mempersatukan hati dengannya, dan ada yang saudara dan saudari yang melayani bersama-sama. Dan dengan mereka membiayai semua segalanya untuk mempersatukan dengan pelayanan. Dan kadang ada beberapa pemahamannya tidak bagus, tidak cocok dengan diri. Tetapi apa yang kami menyatakan, menampakkan ini tidak sama sekali sama dengan cara duniawi. Jadi pada saat kita mendengarkan tentang firman Tuhan, pasti akan ada yang penolakan. Tapi bagaimana mereka dapat menerima firman Tuhan? Ya kan? Seperti percakapan Yesus Kristus dengan perempuan Samaria, ya siapa yang meminum air ini akan haus lagi. Tetapi siapa yang meminum air yang saya memberikan, dia tidak haus lagi. Jadi New York, Seoul, atau Tokyo, Hong Kong, di kota-kota yang terbesar di seluruh dunia, di tengah-tengah jalan, dan jika yang berkata, ya semua, jika kita meminum air ini tidak akan haus lagi. Dan terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Kalau ada yang bersuruh begitu, berkata apa? Ya mungkin ini adalah semacam terbaru orang gila. Pasti mereka berkata begitu kan? Jadi siapa saja mendengar itu, bagaimanakah mungkin air yang tidak akan haus lagi? Apakah hal itu terjadi? Di manakah air seperti itu? Tidak mungkin terjadi. Tetapi itulah kata yang kita harus sampaikan. Firman ini yang kita harus sampaikan kan? Tidak hanya dipahami oleh mereka juga. Jadi semua yang perusahaan yang terbaik, mereka harus membuat iklan yang terbaik. Misalnya, jika mereka menjual mobil kan, biasanya ada yang mobil yang menghemat minyak itu per liter bisa berjalan sekitar 15 km per jam per liter. Ada yang lebih hemat, kemungkinan per liter bisa berjalan 20 kilo. Jadi saudara, mobil biasa memang berjalan 15 kilo untuk butuh minyak per liter kan. Jadi iklan 20 kilo mungkin bisa diterima. Tetapi per liter bisa berjalan 100 kilo. Itu tidak sama sekali dipercayai, ya kan?
Tidak sama sekali ada mobil yang berjalan 100 kilo dengan 1 liter minyak. Memang membuat minyak seperti mobil seperti itu pun susah, tetapi membuat iklan pun susah sekali. Jadi perusahaan-perusahaan mobil itu mereka membuat iklan maju sedikit demi sedikit. Jadi mereka semua mempunyai rencana bagaimana mereka akan membuat inovasi mobilnya, tetapi mereka harus membuat iklan sedikit berlebihi dari keinginan dari konsumen. Tetapi jika kita melihat kata Yesus, ya memang susah dipercayai. Barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selamanya. Ini apakah manusia dapat mengerti? Nggak bisa kan? Jadi bagaimana kitab suci menuntun kita adalah seperti yang begitu. Ya, saudara, percayalah pikiranmu, tetapi di depan firman Tuhan, kita tidak bisa mempercayai firman Tuhan dengan standar diri sendiri. Jadi jika kita datang kepada Tuhan dan percaya kepadanya, kita harus menyangkal semua standar kita diri sendiri. Akhirnya kita harus bisa melaksanakan pekerjaan Tuhan. Dan kenapa kita harus percaya Yesus Kristus adalah Yesus berkata bahwa aku mengutus kamu seperti domba di tengah-tengah serigala. Jadi apakah Tuhan Yesus mengutus muridnya untuk menjadi dimakan kepada serigala? Tidak kan? Jadi kita menjadi domba dari Tuhan dan diutus di tengah-tengah serigala. Biar dimakan? Tidak mungkin kan? Kalau begitu, pasti Tuhan akan menjaga aku tidak akan dimakan oleh serigala. Walaupun saya menuju kepada serigala, saya akan ditipu dan kalah oleh serigala. Tetapi siapa yang mengutus aku di dalam serigala adalah Yesus. Jika begitu, yang seperti Yesus berkata, aku mengutus kamu seperti domba di tengah-tengah serigala. Kalau begitu, walaupun saya menuju ke situasi atau keadaan sepertinya serigala, tetapi serigala ini tidak akan memakan kaki, perut. Tuhan tidak sama sekali membiarkan hal itu terjadi. Itu sudah pasti. Oleh sebabnya itu, walaupun kelihatannya banyak kesulitan dan permasalahan, tetapi Yesus berkata, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Artinya, mungkin dia membuat baju perang untuk menjaga dia, atau sudah membuat sesuatu biar tidak dimakan. Seperti begitu, Tuhan mempersiapkan semua segalanya untuk domba itu. Seperti Daud, dia kelihatannya sempat dibunuh oleh Saul, tetapi tidak akan kan? Jadi Saul berpikir, akulah raja, pasti aku akan membunuh Daud, pasti saya bisa berkuasa untuk membunuh Daud. Tetapi dialah yang 2 kali sempat dibunuh oleh tangan Daud. Seperti begitu, domba ini sudah sepertinya kelihatan berada di dalam tengah-tengah serigala, tetapi tetap dijaganya. Seperti Daud juga, sempat dia dibunuh oleh Saul, tetapi ternyata siapa yang sempat dibunuh adalah Saul. Ini bagaimana mujizat yang pekerjaan Tuhan kepada Daud, dan kita selalu Daud lepas semua kesulitan. Dan Daud mempunyai kesempatan membunuh Saul. Ya kan? Ini hal yang heran sekali. Yesus berkata, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Nah, melainkan jika mengutus serigala di tengah domba-domba, ya kalian harus dengar kepadaku. Kalau tidak, aku akan makan kemau. Ya mungkin hal itu terjadi. Tapi saudara, Tuhan tidak melakukan begitu.
Jadi Tuhan membiarkan kita hidup dalam hanya asyik karunia Tuhan. Inilah bagaimana kehendak Tuhan. Jadi Yesus berkata, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Jadi saudara, jika kita tidak mengandalkan kepada Tuhan, ya kita nggak tahu apa yang terjadi kepada kita kan. Saya bersyukur kepada Tuhan, tinggi umurku ini bisa berdiri di mimbar dan memberi khotbah. Ini bukan karena aku ini adalah domba yang pintar bisa mengalahkan serigala. Tapi pada saat Yesus mengutus aku di tengah-tengah serigala, Tuanku Yesus sudah tahu semua segalanya. Dan saya mengandalkan kepada Yesus dan bisa mengalahkan serigala. Inilah kita dapat merasa di dalam firman ini. Di dalam kuda atau yang gajah, yang binatang-binatang yang lain berada di dalam bahtera Nuh. Jika dia tinggal bersama dengan singa yang lain, pasti dia akan takut. Tetapi sudah ada yang tembok di sini dengan yang lain. Jadi walaupun dia terasa takut, tapi ternyata singa sudah berada di dekat di sampingnya, tetapi sudah ada tembok, sudah ada pintunya tertutup. Akhirnya dia tetap dijaga. Jadi kuda atau kambing, domba, yang binatang-binatang yang kurang kuat itu, dia tidak begitu takut kepada singa. Ya, singa, apa kabar? Apa kamu bosan gak? Ya, dengan kebetulan aku tinggal bersama denganmu, baru samping kepadamu. Ya, kuda ini tidak sama sekali takut kepada singa. Kenapa? Sudah ada temboknya kan? Jadi singa ingin marah, ingin makan dia, membunuh dia. Tapi aduh, ya walaupun begitu tidak akan datang kepadaku. Suaramu besar, tapi itu tidak akan menakutkan aku. Dulu kamu yang berkuasa, tetapi sekarang kita hidup secara kasih karunia di dalam bahtera ini. Jadi kuda tidak sama sekali takut walaupun dia sudah berada di samping singa. Seperti begitu, Tuhan mengutus kita seperti domba ke tengah-tengah serigala. Dan biar kita merendahkan diri, biar kita memurahkan hati diri, dan biar kita mengandalkan kepada Tuhan saja. Semakin kita berpikir itu, betapa kita merasa syukur kepada Tuhan. Jadi, semua tempat yang Yesus harus pergi diri sendiri, tapi utus muridnya. Lalu berkata, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Jadi jangan takut, aku melengkapi semua segalanya. Seperti begitu Tuhan berkata kepada kita. Jadi selama sekitar 60 tahun saya hidup di dalam Tuhan Yesus. Tuhan menahan aku biar tidak akan meninggikan hatiku dan menjaga kehidupanku dan biar tetap hidup di dalam kasih karunia-Nya. Jadi sepertinya tengah-tengah serigala, banyak kesulitan terjadi kepadaku, tetapi Tuhan tetap membantu biar saya bisa hidup dengan kebahagiaan dan keberanian dan menjagaku. Itu ya hal yang syukur sekali dan besar sekali kepada Tuhan. Jadi saudara, Tuhan kita, Tuhan Yesus kita, katanya aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Jadi Tuhan, kami takut, kami tidak ke sana. Tetapi pada saat Yesus berkata begitu, Tuhan akan menjaga kita, tidak akan dimakan oleh serigala, dan sudah mempersiapkan semua segalanya, lalu akan mengutus kita. Jadi jangan takut dan memuji Tuhan dan hidup di dalamnya. Itulah kehidupan kita. Terima kasih banyak. Kita bertemu sesi selanjutnya. Terima kasih.